Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita menghadapi tantangan hidup dengan mendasarkan pada firman Tuhan. Mazmur 31 ayat 1 sampai 10. Saya membacakan Mazmur 31 ayat 10. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengindaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Mengapa orang merasa sesak dalam hidupnya? Karena ada himpitan berbagai masalah. Di masa pandemi COVID-19 ini, berbagai masalah bisnis menimpa, seperti penurunan penjualan, pengurangan tenaga kerja, kesulitan bahan baku, dan lain-lain. Dalam keluarga, ada komunikasi yang tidak baik, ada yang keras hati, ada yang melakukan kekerasan, dan lain-lain. Di media sosial, ada yang menghina, mencaci, dan lain-lain. Dalam kesehatan, ada yang sedang dalam perawatan karena kelemahan fisik dan belum sembuh-sembuh, sedang dalam kondisi kritis. Ada anggota keluarga yang berduka dan tinggal di daerah yang jauh, dan kita tidak bisa hadir karena PSBB. Berbagai informasi selama masa pandemi COVID-19 dapat membuat kita sesak. Bagaimana kita menghadapi kesesakan ini? Ada orang dengan mendengar nyanyian rohani dan renungan, dia merasa mendapat kekuatan dalam menghadapi kesesakan. Yang lain melakukan berbagai kesibukan yang kreatif agar lepas dari kesesakan. Kalau kesesakan tidak dihadapi, maka masalah itu akan menghimpit terus. Pemazmur mengajak kita keluar dari kesesakan dengan mengenal dan menyadari bahwa Allah yang menilik, memperhatikan kesengsaraan dan kesesakan jiwa kita. Mazmur 31 ayat 8. Kita tidak sendirian menghadapi kesengsaraan dan kesesakan jiwa kita, seperti dinyatakan dalam PKJ 261. Tuhan, padamu ku harapkan pertolongan dalam kesesakanku. Jangan kau biarkan ku berjalan sendiri dalam dunia yang gelap. Tuhan mau menunjukkan jalan yang benar ketika kita menghadapi masalah, tantangan hidup. Tuhan menerangi jalan yang akan kita tempuh. Tuhan membuat kita tidak takut menghadapi masalah, tantangan, pergumulan, dan kesesakan hidup. Kita menghadapi semua tantangan masalah dengan perasaan yang dikasihi Tuhan, bukan perasaan ditinggalkan Tuhan. Kita menghadapi masalah dan tantangan dengan hati yang teduh dan iman yang teguh. Tuhan menunjukkan jalan yang benar, berarti memberi hikmat dalam menghadapi masalah. Hikmat agar kita tidak lemah menghadapi masalah, tantangan, dan ancaman. Kita tidak masuk dalam jebakan hidup yang menyesakkan. Bagaimana hikmat atau jalan yang benar yang Tuhan berikan dalam menghadapi pandemi ini? Hikmat dalam membudayakan hidup sehat, mencuci tangan sebelum menggunakan tangan kita, menggunakan masker dengan orang yang berdiam di rumah, maka udara kita, sekitar kita makin bersih. Hikmat bagi manusia untuk membuat udara menjadi bersih dengan bekerja di rumah, belanja dari rumah, belajar dari rumah, rapat dari rumah, sehingga orang menghemat waktu, menghemat BBM, mengurangi polusi, mengurangi kemacetan, membuat lingkungan lebih sehat untuk mendukung kesehatan masyarakat.
Dalam menghadapi masalah bisnis, Tuhan memberi hikmat dengan adanya teknologi informasi, teknologi digital, dalam finansial, digital marketing, sehingga orang lebih kreatif dalam berbisnis. Bisnis tradisional diperbaharui dengan bisnis digital. Tuhan juga memberikan hikmat atau jalan yang benar dalam membangun spiritualitas, bersekutu dengan Tuhan dalam keluarga, semakin dekat pada Tuhan dalam menghadapi COVID-19. Virus yang sangat kecil, tapi miliaran manusia di dunia dengan segala kepintarannya dibuat tidak berdaya, bingung, merasa sesak. Hikmat yang kita dapat dari ketidakberdayaan manusia menghadapi COVID-19 adalah hanya Tuhan yang menjadi satu-satunya pelindung manusia, bukan kekuatan manusia, bukan kepintaran manusia. Tuhan yang mengeluarkan dan melindungi kita dari jerat COVID-19 melalui hikmat Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita meyakini Tuhan akan segera melepaskan kita dari pandemi COVID-19 ini. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 31 ayat 3. Kita mengatakan pada Tuhan dalam doa dan seruan kita, kami merasa sesak, jiwa dan tubuh kami merana. Kasihanilah kami Tuhan. Yang Maha Besar pasti mendengar ratapan umat yang disampaikan dalam keadaan tersesat. Tuhan adalah penolong umat yang lemah. Kita serahkan hati, jiwa, dan pikiran kita pada Tuhan agar dituntun dan dibimbing Tuhan. Amin. Jangan